Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 14 Juli 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berhenti Menyia-nyiakan. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus 6 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Sebab teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami menjadi orang-orang yang hidup dalam bijaksana dan tidak menyia-nyiakan segala anugerah dan kasih karunia Allah yang sudah diberikan kepada setiap kita masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar yang namanya berhenti menyia-nyiakan. Sebelum kita membahas bagian firman Tuhan, bukankah kita mengingat kembali tentang nasihat orang tua? Kalau makan itu nasi satu butir pun, jangan sampai tertinggal di piring, karena nanti nasinya bisa menangis. Tentu nasi tidak akan bisa menangis. Tapi itu bentuk daripada bagaimana sesungguhnya ada perjuangan orang tua untuk memberikan makan. Apalagi kalau kita melihat orang-orang yang di zaman terdahulu terlahir mungkin tahun 40-an, 50-an, 60-an, dan kita tahu dengan jelas situasi dan kondisi waktu itu adalah kondisi yang sangat sulit secara ekonomi. Sehingga tidak heran kalau ada satu keluarga anaknya 4, telur ceploknya dibagi 4, lalu kemudian makan masing-masing cuma seperempat telur. Atau kemudian membeli ikan asin, asinnya karena garamnya banyak, satu ikan asin kemudian dibagi menjadi 3, dan itu sudah mengenyangkan. Tentu kemudian karena perjuangan yang demikian berat, maka orang tua seringkali memberikan nasihat, jangan menyia-nyiakan berkat Tuhan. Makanan yang sudah engkau ambil harus engkau habiskan. Kalau tidak habis, maka ambillah secukupnya dulu. Kalau kurang baru menambahkan kembali. Itu contoh yang sederhana. Tapi kalau apa hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana kita menyia-nyiakan yang namanya itu kasih karunia Allah? Tentu kasih karunia Allah bisa dalam berbagai macam. Yang pertama tentu keselamatan di dalam Kristus yang sudah kita terima. Kita menjadi orang percaya. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah sebagaimana catatan dalam Yohanes 1 ayat ke-12. Kita diberi hak waris surga. Tetapi berkat Allah juga bisa banyak macam-macam. Yaitu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Apa bentuk kepercayaan? Yaitu kehidupan, nafas hidup, anugerah, talenta, seluruh potensi karunia yang kita punya, itu Tuhan berikan kepada kita. Kesempatan untuk bagaimana kita bisa lebih maju, itu yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi orang-orang yang hidupnya itu menyia-nyiakan seluruh anugerah dan kasih karunia Allah, maka yang pertama akan hidupnya jauh dari Tuhan. Yang dilakukan bukanlah kebenaran, tetapi keburukan. Yang dilakukan bukanlah perkara-perkara yang kudus, tetapi perkara-perkara yang berdosa. Itu termasuk yang menyia-nyiakan. Sewaktu Tuhan memberikan anugerah kepada kita keluarga, kita ada orang tua, ada istri, ada suami, ada anak-anak yang sudah punya cucu, ada cucu. Bagaimana kita membawa seluruh keluarga kita itu datang kepada Tuhan, bukan kepada diri orang tua, sehingga banyak orang tua yang perlu disembah. Orang tua perlu sangat dihormati, dan orang tua banyak menjadikan dirinya secara tidak sadar sebagai Tuhan yang ucapannya tidak boleh dibantah, yang perintahnya itu tidak boleh ditunda. Seringkali orang tua otoriter yang seperti demikian itu bisa menyakiti hati anak-anak. Tapi waktu kita belajar untuk berhenti menyia-nyiakan, maka jabatan apapun, anugerah apapun, posisi apapun yang di dalam diri kita, kita perlu mempertanggungjawabkan semuanya itu di hadapan Allah. Karena setiap anugerah dan kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita, kalau kita sia-siakan, kita akan diminta pertanggungjawaban dari Allah suatu hari nanti. Dan tentunya kita menjadi orang yang menyia-nyiakan anugerah. Setiap anugerah yang baik perlu diolah dengan baik. Setiap berkat yang baik harus juga kemudian dipakai secara baik. Tidak hanya untuk diri sendiri. Bagaimana kemudian dipanggil, kita dikasih untuk mengasihi, kita dilayani untuk melayani, kita diberi untuk berbagi. Itu adalah perintah Tuhan. Tetapi bagi mereka yang hidup dalam keserakahan di dalam dosa, dia tidak pernah akan berpikir bagaimana kemudian memberkati orang lain. Seluruh hidupnya, seluruh potensinya, seluruh kekayaannya, seluruh waktunya hanya dipakai untuk memuaskan hawa nafsu sendiri. Maka kita boleh katakan kalau ada orang yang kemudian masuk dalam tipikal seperti demikian,
Orang ini adalah orang yang menyia-nyiakan setiap kesempatan anugerah terbaik yang Tuhan berikan untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak Allah. Sahabat seperjalanan, biarlah kita tidak menyia-nyiakan hidup ini. Bagaimana jangan menjadi orang yang kemudian lebih banyak berkeluh kesah, lebih banyak khawatir, lebih banyak takut. Maka emosi-emosi negatif seperti itu bentuk ketidakpercayaan kita kepada pemeliharaan Allah. Maka buanglah. Jangan sia-siakan hati, pikiran, dan perasaanmu semata-mata tertuju kepada Tuhan. Orang yang hati, perasaan, dan pikirannya tertuju kepada Allah, maka hidupnya pun akan melakukan perbuatan-perbuatan Allah dan akan melakukan segala sesuatu yang sudah Tuhan Yesus pesankan untuk kita mengabarkan kabar sukacita. Tidak hanya bentuk ucapan dan lisan, tapi kabar sukacita juga bentuknya kalau kita hadir di tengah-tengah orang yang dalam keadaan kesulitan. Kesulitan dengan spesifikasi kesulitan yang ada. Kita bisa berbagian, hanya sebagian saja. Kita berhenti terlebih dahulu untuk terus memburu segala sesuatu yang hedon, sesuatu yang sifatnya materialistik, sesuatu yang sifatnya hanya kesenangan dan hiburan. Tapi kita memakai potensi karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan Allah yang baik, untuk perbuatan-perbuatan ajaib Allah yang dinyatakan lewat kehidupan kita. Mari sahabat seperjalanan, jangan menyia-nyiakan. Kita tahu dengan jelas setiap kita diberikan waktu yang sama, nafas hidup yang sama, kesempatan yang sama. Bagaimana menjalani hidup ini dengan baik. Sehingga suatu kita meninggal nanti, orang mengingat kita sebagai anak Tuhan yang baik. Menjadi anak Tuhan yang tidak menyia-nyiakan seluruh potensi dan kesempatan yang ada untuk dipakai untuk memuliakan Allah. Mengisi diri dengan iman, mengisi diri dengan ilmu, mengisi diri juga dengan pengetahuan-pengetahuan umum. Itu adalah bentuk kita tidak menyia-nyiakan. Jangan habiskan waktu hanya untuk mengurus hobi yang tidak penting, keliling-keliling yang tidak penting, kuliner-kuliner menghabiskan uang yang tidak jelas, yang sesungguhnya juga merusak kesehatan kita. Hanya menikmati nikmatnya sesaat makanan sampai leher, tetapi setelah turun ke bawah, maka tidak ada lagi yang namanya rasa enak. Sahabat seperjalanan, biar kita berjuang dan kita berdoa, ya Tuhan, kalau Engkau sudah menganugerahi aku kehidupan, kesempatan, karunia, potensi, dan Tuhan menjanjikan juga kekuatan yang akan menyertai kita. Biarlah kita tidak menjadi orang yang menyia-nyiakan seluruh anugerah dan kebaikan Tuhan yang kita perlu isi dengan sebaik-baiknya. Mari kita perbaiki cara berpikir kita. Tidak banyak negatif, tapi lebih banyak berpikir secara positif. Mari kita juga mengelola dengan perasaan kita. Semua emosi negatif yang kemarahan, iri hati, kemudian emosi-emosi, perasaan khawatir dan takut yang tidak baik, yang membuat kita jauh dari Tuhan. Biar kita boleh mengatasinya dengan berdoa kepada Allah. Ya Tuhan, Engkau sudah memberikan anugerah semua yang terbaik. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan yang namanya kasih karunia Allah. Karena ayat yang kedua dikatakan, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan aku mendengarkan engkau. Dan pada waktu hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Ada waktunya nanti kesempatan itu tidak ada. Biarlah kesempatan yang ada. Kita tidak menyia-nyiakan, kita menggunakannya dengan baik untuk seluruh kemuliaan Allah. Waktu, kehidupan, anugerah, berkat, segala sesuatu yang kita punya, kita kembalikan buat kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Dan sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami tidak menyia-nyiakan anugerah dan kasih karunia Tuhan. Amin.